Dicabut itu kenapa bang? Dicabut bang? Aku juga kaget juga tuh. Ya, jadi begini kan. Sebagai lawyer itu kan kita punya prinsip membela klien itu harus menang mutlak, itu yang pertama. Kalau tidak menang sebagian, kalau tidak draw, kalaupun kalah menunda kekalahan. Makanya kenapa kita banding, kasasi, kalaupun sudah kalah itu bagian dari strategi untuk menunda kekalahan. Paling tidak bisa dipaksa untuk melaksanakan putusan karena masih ada upaya. Nah dalam kasus Bambang Tri, strategi kami adalah bukan dalam konteks menunda kekalahan, bukan dalam konteks untuk menang sebagian, tetapi kami ingin fokus bahwa masalah ini jangan dulu masuk ke pokok perkara, sehingga suatu saat digugat lagi masih bisa. Masyarakat kan maunya cuma maki-maki di medsos, kritik kita, bahkan dulu macam-macam. Kalau you berani, lu tampil class action, bikin kelompok, bikin komunitas kalian, datangi pengadilan di seluruh Indonesia, PN mana saja. Ini nggak terbatas di Jakarta. Silakan mau di Medan, mau di Papua, di mana saja Anda punya kesadaran hukum, ingin kepoknya selesai, ijazah Jokowi asli atau tidak, minta ke pengadilan. Kalau Bang Aka gimana Bang Aka? Dari dulu khilafah saya Pak. Mantap, mantap. Mau ada goro-goro mau enggak ya khilafah aja. Bener ya. Khilafah harga mati. Enggak juga, saya harus hidupkan itu. Oh, oke. Karena udah lama mati, saya harus hidupkan. Oh iya. Kalau harga mati ya jadi sejarah saja, histori aja. Kenapa sekarang orang jadi pada anti khilafah ya? Salahnya apa khilafah itu? Nggak ada. Siapa setelah dia? Apa itu? Khilafah. Iya. Kenapa jadi orang Islam sendiri yang musuh khilafah? Ya karena nggak paham. Benar. Kalau paham ya. Maksudnya gini loh. Kita anti komunis itu wajar karena kita beragama kan. Kita anti khilafah kan aneh. Ya meskipun kita tidak berniat mengganti Pancasila dengan khilafah misalnya, tapi kan kita tidak anti. Ya kan? Sekarang kadang-kadang agak bingung, Bang. Misalnya gini. Kita nggak anti Anies. Sebagai aku ya, sebagai Gerindra ya. Aku kan partainya Gerindra. Nggak anti Anies, ya kan? Nggak memusuhi Anies. Dianggap Aniser. Ini kan? Jadi kayak misalnya aku nggak anti khilafah, nggak memusuhi khilafah, dianggap mendukung khilafah. Kan ini kan logika ini yang agak kita bingungkan sekarang kan. Orang-orang, tapi emang gini Bang, Abang tahu nggak? Di Indonesia ini ternyata IQ rata-ratanya itu 79 Bang. Berarti dari 90 normal kan? Iya. Jadi ternyata Indonesia itu IQ rata-ratanya itu menurut jadi 79 rata-rata ya, bukan maksudnya bukan Abang, bukan kita gitu ya, tapi rata-rata gitu. Jadi ya begitu Bang. Jadi kita nggak anti khilafah, dianggap mendukung khilafah. Kita nggak anti Anies, dianggap mendukung Anies gitu loh. Jadi ada semacam logika yang ya memang. Jadi gini Bang, ada gorila, itu yang IQ-nya 90. Masya Allah. Ada. Hebat dong. Nah, ketik aja Google. Gorila yang IQ-nya 90 ada. Udah kayak manusia lah ya. Iya. Jadi begini Bang. Tapi ada manusia di bawah gorila. Itu 79 itu Bang. Kita ini Bang. Nggak tahu Bang Aka tahu apa nggak ya? Ahmad Kozi, susah banget. Ahmad Kozinuddin. Dari setahun yang lalu nggak apa-apa. Jadi kita ini ternyata Bang di peringkat 130 dari negara yang paling cerdas. Paling cerdas apa ya? Jepang ya? Aku lupa, mesti cek di Google. Pokoknya cek aja di Google. Jadi kita ini peringkat 130. Jadi kita sebenarnya pemerintah kita itu sudah gagal mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, tugas pokok presiden. Iya, itu kan perintah konstitusi. Iya, alinea keempat. Iya. Jadi kalau kita merujuk ke situ gagal udah. Karena kita peringkat 130 dan rata-rata kecerdasan manusia Indonesia adalah 79. Bahkan kalah sama gorila ada yang 90. Jadi begini Bang, logikanya. Kalau
orang IQ-nya standar, ya, dia tuh cuman pinter nyari makan, pinter nyari pasangan hidup, ya, dia bisalah berhubungan seksual, cari makan, udah itu aja. Kalau IQ di bawah 90 tuh itu. Tapi kalau dia di atas 90, dia udah bisa melihat, udah membaca sesuatu yang filosofis. Dia udah bisa mengerti budaya, dia bisa ngerti musik bagus. Peradaban. Ya, itu yang membangun peradaban itu yang IQ. Tapi kalau di bawah 90, nggak mungkin. Nggak paham. Jadi kalau kita bicara satire, kita bicara sesuatu yang filosofis, nggak paham mereka. Itu yang sedang kita alami kan itu. Akhirnya satire pun buat seorang Ahmad Dhani masuk penjara kan. Mungkin karena IQ-nya di bawah itu. Oh iya, pastilah itulah. Sebenarnya itu bukan satire, itu memang apa? Faktual. Itu memang apa? Lugas, sebenarnya lugas kan. Siapa saja pendukung penista agama adalah bajingan yang wajib diludahin mukanya. Itu lugas, bukan satire. Kalau orang komplain kan mengkonfirmasi dirinya bagian dari itu. Kan? Iya, jelas itu. Itu lugas banget dan itu bukan bukan bahasa yang sulit. Gitu. Tapi gara-gara itu kan saya divonis dianggap memberikan ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa dan umat Kristiani. Nah ini kalau IQ 79 yang gini bang nasibnya. Ada pendekatan agar kita bisa memahami mereka. IQ kita diturunkan menjadi 79 juga. Mungkin kita bisa maklumi akhirnya. Jadi ya sekarang kita apa? Udah mulai nih. Udah mulai sekarang. Sekarang tadi hari ini kan beritanya kan baru Bang Ahmad Kozinuddin kan baru mencabut sebenarnya apa apa sih namanya lawyernya Bambang Tri itu siapa? Berdua atau? Ada 4. Ada 4. Satunya ada Yasin, ada Ricky Fatamazaya. Kemudian dalam perjalanan nambah lagi 2, Ibu Purwantoro dan Sony Ramajaya. Tapi yang prinsipal di awal 4 orangnya. Apa yang membuat Bang Ahmad Kozinuddin dan Bang Egy Sujana begitu yakin dengan ini sebenarnya apa tesis ya Bang? Hah? Itu tulisannya Bambang Tri itu sebenarnya apa sih? Dia tesis atau apa? Ya buku biasa aja. Tapi kategori bisa ilmiah. Gitu ya. Karena ilmiah itu kan 2 hal yang harus dipenuhi. 1 metodologi. Yes. Yang kedua istilah-istilah yang dibangun. Itu sepakat dalam dunia intelektual itu. Apalagi buku ini belum pernah dibahas di kampus ya Bang ya. Dan juga belum ada pelarangan. Iya. Atau dinyatakan terlarang kan nggak ada. Jadi satu kondisi objektifnya mengapa buku yang sudah lewat penelitian versinya Bambang ya. Iya. Merupakan satu karya ilmiah dia yang kemudian dari perspektif hukum perdata itu menjadi properti. Maksudnya kemilikan dia kan neliti. Ternyata dalam penelitian dia ada ijazah palsu, dugaan dia. Dengan kejelasan-kejelasan yang ada dalam buku itu. Nah itulah yang kita mesti lindungi dengan pasal 1365 KUA per Kitab Undang-Undang Perdata. Tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka yang menimbulkan kerugian ganti rugi gitu. Nah, cuma yang Bambang lakukan dalam konteks minta ganti ruginya bukan uang. Karena ini bicara tentang menurut versi saya ada kategori kebejatan moral gitu loh. Dalam perspektif dirinya sendiri aja dibohongi gitu loh. Dalam pengertian ijazah. Itu kan membohongi diri sendiri. Sebelum dia membohongi banyak masyarakat. Perbuatan tercela. Iya, perbuatan tercela. Ya, bahasa kasarnya bejat lah. Iya. Tapi bahasa undang-undangnya pasal 7A, Undang-Undang Dasar 45 itu tercela. Iya. Nah itulah yang kita konstruk bersama Ahmad menjadi satu gugatan. Nah selanjutnya Ahmad bisa sampaikan. Ayo, Bang Ahmad. Kan sederhana kan, setiap kita kan mencintai kebenaran. Yes. Dan masing-masing dari kita, bahkan setiap peradaban itu punya
metode untuk memverifikasi sebuah kebenaran. Kalau di dalam teori-teori Marxis kan untuk mencari kebenaran itu dengan dialektika, tesis, antitesis, sintesis, dan seterusnya. Dan menurut mereka akan selalu begitu. Sintesa akan menjadi tesis, ada antitesis, sintesa, dan seterusnya. Nah, karena kebohongan yang begitu luas ini, Gus Nur kemudian membuat kesimpulan semua ini dusta kecuali setelah melalui sebuah metode pencarian kebenaran yang diyakini oleh Gus Nur, yaitu dengan mubahalah. Itu ada dalam konteks fikih maupun ini ada ya? Ada ya. Dan itu juga dulu kan pernah Rasulullah melakukan itu, cuman yang ditantang oleh Rasulullah akhirnya kan mengundurkan diri, gak jadi begitu. Terlepas metode mubahalah itu macam-macam variatif dan mungkin juga ada yang tidak sependapat dengan apa yang dilakukan Gus Nur, itu hal yang lain. Tetapi Gus Nur meyakini, ya memang tidak harus sependapat kan? Iya. Umat Islam kan tidak harus sependapat juga, makanya ada 4 imam fikih kan? Iya. Nah, kami ini orang hukum, kami tentu tidak akan menggunakan metode itu. Uji validitas satu fakta hukum, apakah dia benar atau tidak, itu adalah di pengadilan. Yes. Dan kami khawatir saat itu ketika isu ini liar di sosial media, tidak ada kanalisasi secara hukum, nanti akan ada semacam stigma menebar hoax, seperti Mas Ahmad-Dhani tadi, nanti dianggap ujaran kebencian kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka kami sebenarnya saat itu ada 2 perspektif yang kami ambil ya, kepentingannya. Pertama, kepentingan publik dalam pengertian untuk memastikan apa iya informasi itu valid, benar atau tidak. Kalau valid atau benar, bahaya sekali kita punya presiden yang tidak memenuhi syarat, yang tercela karena menggunakan ijazah. Karena dalam ketentuan KPU, per KPU itu diatur bahwa syarat seorang calon presiden diantaranya adalah harus lulus SMA sederajat, gitu, minimal itu. Yang kedua, kami juga tidak ingin isu ini kemudian memakan korban, sebagaimana dahulu Bambang Tri juga pernah dipenjara karena dia bicara di sosial media. Di bukunya yang pertama, buku yang pertama itu kan terkait riwayat presiden. Kalau sekarang kan riwayat pendidikannya. Ini jilid 2-nya ya. Jilid 2-nya. Kalau yang kedua ini stressingnya pendidikannya. Kalau yang pertama kan asal usul. Nah, kami kemudian berkesimpulan, kalau begitu ini harus dibawa ke ranah hukum. Agar apa? Ada kepastian. Dan kepastian ini bukan hanya bagi Bambang Tri, bukan hanya bagi kita rakyat Indonesia, juga bagi Bapak Presiden. Makanya kemarin di tanggal 18 Oktober itu adalah momentum yang menurut Pak Amin Rais kan bagus sekali bagi Presiden untuk mengklarifikasi sekaligus mengakhiri polemik ini. Yes. Sayangnya itu tidak dimanfaatkan. Nah, ketika Gus Nur meminta saya untuk coba tolong nih Bambang Tri, kasihan dia nggak ada yang menolong gitu. Saya komunikasi dengan Bang gini, gimana Bang? Nah, karena kita advokat, jalur untuk memverifikasi kebenaran itu lewat pengadilan, ya kita ajukan gugatan. Substansinya kita tidak meyakini mana yang benar atau mana yang salah, tapi kita mau uji di pengadilan. Tentu sebagai advokat kita punya dasar, apa yang kemudian disampaikan klien itu kita verifikasi. Dan secara logika, versi kita selaku advokat, masuk, logik gitu. Tapi kan kebenaran itu harus diuji. Dan kita belum tahu versi dari tergugat, dalam ini Presiden Joko Widodo gitu. Harus kalau dalam judul lagu itu both side stories, ya kan? Cerita dari kedua belah pihak. Kalau wartawan kan cover both side. Ya, cover both side. Kalau kita, karena kita lawyer, ya di pengadilan lah, diadu, ada tergugat, nanti argumentasinya apa, bukti. Maka berdasarkan itu tidaklah elok penjelasan-penjelasan di luar pengadilan. Tidak resmi lah ya. Iya, tidak resmi. Tidak ofisial, tidak formal. Tidak menjadi bukti formal. Tidak cuma itu, brother, ya. Tapi juga sumpah. Oke, benar. Kalau di pengadilan harus ada sumpah, ya, dan benar. Itu berkategori bisa keterangan palsu, sanksinya 7 tahun. Ya. Ini kalau di medsos siapa yang mau bantah? Dan siapa yang mau juga membenarkan, semuanya mengaku benar, terus siapa yang mau bantahnya? Nggak bisa. Artinya pembelaan-pembelaan di medsos itu tidak punya nilai di dalam secara kacamata ilmu hukum. Dalam kacamata hukum itu bullshit ya. Bullshit. Benar, bullshit itu. Ini kan malu-maluin. Ya. Gini logika sederhana aja. Ya. Kenapa bisa jauh-jauh ke Jogja, ada reunian, ada lain-lain, tapi datang ke pengadilan yang dekat dari Istana Merdeka itu kan dekat sekali itu ke Bungur situ.
Mungkin malas ketemu Bang Egy kali. Saya menduga kuat itu juga alasannya. Abang sih, cobalah jadi tim suksesnya gitu. Ya, nah karena itu kita mundur aja. Kan dia nggak suka sama kita. Yang hari ini ya mundur, hari ini. Kemarin. Kemarin. Itu kenapa di apa? Dicabut itu kenapa Bang? Dicabut Bang. Aku juga kaget juga tuh. Ya, jadi begini kan. Sebagai lawyer itu kan kita punya prinsip membela klien itu harus menang mutlak gitu yang pertama. Kalau tidak menang sebagian. Kalau tidak draw. Kalaupun kalah menunda kekalahan. Makanya kenapa kita banding, kasasi kalaupun sudah kalah itu bagian dari strategi untuk menunda kekalahan. Paling tidak bisa dipaksa untuk melaksanakan putusan karena masih ada upaya hukum. Nah, dalam kasus Bambang Tri strategi kami adalah bukan dalam konteks menunda kekalahan, bukan dalam konteks untuk menang sebagian, tetapi kami ingin fokus bahwa masalah ini jangan dulu masuk ke pokok perkara, sehingga suatu saat digugat lagi masih bisa. Kenapa demikian? Itu bagian daripada strategi ini. Kalau bahasanya Kiai Haji Ma'ruf Amin itu fikus siasat. Betul. Fikus siasat itu untuk politik. Gitu ya. Politik. Ini enggak. Ini siasat hukum aja. Siasat hukum. Jadi gini, kita itu kan ada dua jenis lawyer ya. Kami akui lah. Ada lawyer itu yang mau semua dokumen itu dia terima semua aslinya baru dia jalan. Ada yang cukup kopiannya dan saksi-saksi nanti akan dihadirkan nanti di pengadilan. Nah, kami mengadopsi yang kedua. Kenapa? Itu untuk membangun kepercayaan kepada klien. Kadang-kadang ada juga klien itu kalau diminta semua asli di awal agak khawatir. Nanti kalau ada apa-apa dengan dokumen saya bagaimana? Nah, kami mengadopsi pilihan yang kedua tadi. Nggak apa-apa, kopian dulu. Saksi-saksi yang penting ada dan ada rujukannya. Tinggal nanti dihadirkan di saat pembuktian. Karena hukum perdata itu yang awal itu kan yang penting dalil-dalil, posita. Soal pembuktiannya nanti pada saat proses pembuktian. Nah, pembuktian yang kami lakukan itu kan sangat bergantung dengan sosok Bambang. Kehadiran. Iya. Kehadiran daripada sosok Bambangnya yang saat ini sedang ditahan. Karena bagaimana? Karena kasus podcast Mubahalah sama Gus Nur. Mubahalah dianggap menistakan agama Islam. Ada 4 pasal ya. Jadi 1 dianggap menyebar kebencian permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sama dengan Mas Ahmad ini 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 2008. Yang kedua benar 156A KUHP. Terus ada juga pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang menyebar hoax, kebohongan yang menerbitkan keonaran. Ada juga pasal 15 menerbitkan kabar yang tidak lengkap atau yang tidak pasti. Seperti kasus Ratna Sarumpait itu ya. Itu. Saya juga pernah. Yang 2009 waktu bela Prabowo kan di penjara sih. Nah, saya lanjutkan. Nah, pasal itu juga. Pasal 14. Kalau kita paksakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Kalau kita paksakan masuk ke pokok perkara sementara bukti tidak ada, kan berarti sudah masuk ke pokok perkara kalah. Oke. Ini konsekuensinya tidak bisa gugat ulang, bisanya banding kasasi. Tapi kalau banding kasasi dengan kondisi seperti ini, kami yakini kalah seterusnya. Nah, karena itulah kami kemudian bermusyawarah. Ini demi kepentingan klien, dan juga sebenarnya demi kepentingan masyarakat. Karena kalau nanti posisinya seperti itu kan tetap gantung nih kasus ini. Tapi ada satu kondisional objektif juga, yaitu kalau bahasa Quran ya. Yes. Bung Dani kan juga saya lihat udah sering baca Quran. sedikit ngerti lah. Mantap lah. Karena ada kalimat pernah disampaikan di situ, sampai unta masuk lubang jarum pun, nah ada unta masuk lubang jarum kan nggak mungkin. Ya, itu dalam bahasa kita nggak bakal menang kalau kondisi kekuasaan masih dipegang si fulan ini gitu loh. Karena segala sesuatu dia tempuh dalam perspektif hukum, harusnya Bambang Tri itu tidak boleh ditahan. Walaupun dengan alasan lain, apa alasan lain, orang lagi di perdata. Ini kan perdata. Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Jadi kalau berhimpitan perdata dengan pidana, perdata harus didahulukan, nggak boleh ada pidana. Nah, ini kan di-ignore gitu loh, diambil aja, ditahan aja. Sementara kita butuh untuk tampilkan. Nah, Jadi Bang Egy dan Bang Ahmad Ghazzinuddin itu mencurigai bahwa ini adalah upaya untuk mempersulit proses persidangan. Nah, kalau belum pernah ngalami, brother, boleh mencurigai.
Saya mengalami karena tahun lalu saya pernah gugat Jokowi yang 66 janjinya itu loh. Iya. Seperti mobil SMK nggak ada, buyback Indosat. Itu bisa digugat juga itu ya? Sudah saya gugat tahun lalu. Tapi pada kondisional terakhirnya kita dinyatakan tidak berwenang oleh pengadilan. Pengadilan tidak berwenang. Saya bingung kalau pengadilan nggak berwenang kita kemana deh cek sunama. Ya. Jadi perlu ada daya dobrak saya pikir. Nah, mengingat kasus itu menjadi traumatik kita, maka tanggal 31 kita duga akan diperlakukan seperti itu. Bukan cuma duga-duga, bukan curiga. Ngalami traumatik, beda ya, analis dejavu kali ya, dejavu. Iya, kalau yang lain kan cuma analis begini, saya kira apaan. Kalau saya sudah mengalami. Beda pengalaman dengan cuma pengetahuan tuh beda. Nah, dengan dasar pengalaman itu kita wanti-wanti seperti yang diterangkan tadi. Lebih baik kita cabut dulu. Nah, apa konsekuensi hukum menariknya dalam ke depan ini? Ini kan tadi wilayahnya perdata. Jadi bisa bergeser ke tata negara. Kenapa tata negara? Karena menjadi kewajiban DPR RI dong. Yang fungsi tugasnya itu mengawasi jalannya pemerintahan. Ini kan pemerintahan sedang jalan, kemudian presiden diduga ijazahnya palsu. Ini kan harusnya ada hak interpelasi kayak dari DPR. Nah, antum yang di Gerindra mana tuh satu pun anggota DPR nggak ada yang bergerak. Bertanya aja nggak ada. Cicing we sudah ini. Nah, oleh karena itu persoalan serius. Maka dengan kita tarik, saya ingin melebarkan satu persoalan hukum yang mendasar. Karena kalau cuma perdata itu dampaknya nggak terlalu signifikan. Nah, kita perlu ada kecermatan strategi di sini. Jadi kalau Refli Harun lihat ini apa ada suap, apa ada tekanan-tekanan, atau ini strategi? Saya jawab ini strategi. Strategi hukum supaya ada pergeseran dari nilai perdata ke tata negara. Kalau saya sih ngeliatnya bukan strategi nih. Apa dong? Counter attack. Bisa juga, bisa konsekuensi logis. Iya kan, iya, counter attack kan. Counter attack. Nah, kalau strategi kan orang nggak lihat. Kalau ini kan orang ngelihat, ini counter attack. Setelah di attack kita counter. Top, kan? Top. Antum cerdas aku suka. Karena IQ-nya di atas 90. Di atas. Kalau kita bacanya orang 79 ya. 79. Bangsa kita. Nomor nah, itu satu juga kegagalan presiden karena perintah undang-undang dasar dalam perintah pengertian konstitusi ya. Konstitusi alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau bangsa kita pemikirannya atau logikanya atau kekuatan intelektualnya di bawah 79 bagaimana? Jadi dulu gini Bang. Nah, jadi dulu itu kita tidak bisa mengakses IQ bangsa. Kenapa tidak bisa mengakses? Karena dulu belum ada IG, belum ada YouTube. Kita pakainya husnuzonnya semuanya dengan ada Twitter, dengan ada YouTube, terus ada komen-komen di IG. Ah, itu bisa akses. Nah, kita ngomongnya apa, jawabannya gimana, itu bisa ketahuan. Dapat mengakses. Kalau dulu kan kita nggak bisa mengakses. Juga satu hal lagi yang penting perlu dijelaskan, ada podcast yang belum tahu sumbernya, dari siapa nggak disebut, tiba-tiba kita dituduh terima uang 10M lagi, banyak kali 10M. Ya, mendingan kau kasih kesini aja kita main band itu. Beli tiket beli tiket dia mau bayarin semuanya. Ini kan absurd gitu loh. Jadi tolong Pak Ahmad diluruskan. Ya, benar. Mau tegaskan terkait pencabutan kasus ini tidak ada tekanan. Terus terang gini ya, terus terang saya juga baru tahu semenjak klarifikasi ini, karena sebelumnya saya juga mikir kenapa ya dicabut, ada apa dicabut. Ternyata itu tadi ya, counter attack. Tom. Ya, jadi saya klarifikasi tidak ada tekanan baik ke saya pribadi atau ke tim, atau nggak ada kompensasi apapun dari kekuasaan. Jadi nggak mungkin. Nanti lihat saja kalau setelah ini saya jadi komisaris, oh berarti benar. Kalau setelah ini saya tetap jadi lawyer jalanan. Berarti kalau Bambang Tri bisa bebas lagi, nah bisa jadi itu counter ya. Bisa jadi kompensasi. Enggak, maksud saya gini, ketika Bambang Tri dibebaskan, lagi. Kemungkinan lagi lagi ya. Yang menurut Ali Lubis, salah satu teman kita juga tuh. Iya, Gerindra saya tahu. Adik kita Ali Lubis sarjana hukum. Ya.
menurut beliau kan ini kan nggak akan diterima oleh hakim karena ini bukan class action. Apakah nanti setelah misal Bambang Tri bebas nanti akan menggugat dengan class action atau tetap perorangan? Gini, dalam konteks perdata itu dibagi dua, ada pengertian yang individual, ada yang pengertian kelompok. Nah, kita masuk dalam sudut yang individual. Jaminannya dari pasal 1365 itu individual bisa. Tapi juga bisa menjadi class action jika yang dimaksud kerugian itu meluas kepada kelompok-kelompok manapun saja yang merasa terkena. Kalau zaman dunianya itu saya ingat itu Chernobyl ya, yang berkait dengan Chernobyl itu yang kebocoran 1983. Itu kan pakai class action nuklir. Nah, kita juga bisa dengan konteks ini. Kenapa? Karena Jokowi itu presiden gitu loh. Dan ada persyaratan untuk presiden minimal ijazahnya SMA tadi atau setara. Maka dengan logika itu kerugian itu bisa bermasyarakat se-Indonesia ini rugi gitu loh. Jadi Bang Egy menduga penangkapan Bambang Tri ini adalah dalam usahanya untuk mencegah proses hukum di perdata. Ya, dapat dipastikan begitu. Gitu ya. Kalau enggak, kenapa harus ditangkap? Kenapa? Iya. Dan juga dugaan kuat saya tidak mengurangi hormat ya. Jika Jokowi belum membawa yang aslinya ke pengadilan, saya masih menduga dia nggak punya ijazah asli. Itu logika hukum namanya. Itu bisa logika yang terbangun di masyarakat nanti akhirnya. Iya, memang begitu. Kok terus gimana? Kalau dia punya, kenapa tanggal 18 nggak datang? Kan sederhana aja. Kalau dia nggak bisa datang karena sibuk, kan bisa bikin kuasa, suruh orang bawa ijazah, selesai, clear. Kan semua kasus tutup. Kan semua manusia kan di mata hukum sama. Sama pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Mungkin itu kekeliruannya. Keliru apa? Karena bahasanya setiap warga negara berkesamaannya. Kecuali kalau tambahnya begini, setiap warga negara termasuk presiden ya berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Karena dia kan presiden, bukan hanya warga negara biasa. Itu tafsir. Itu tafsir Ali Lubis. Itu tafsir Ali Lubis itu. Itu bukan tafsir lagi, nama-nama undang-undang. Itu subversif undang-undang. Karena judul undang-undangnya nggak begitu kalimatnya. Setiap warga negara ya berkesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Bener Bang, tapi kan presiden kan kepala negara, kita yang warga negara. Nah, ya justru itu gini, maksud saya gini. Itulah hebatnya undang-undang, Bang. Bisa dibawa kemana saja tafsirnya. Enggak, harus ada gini ya. Ini teori ya. Kan minimal teori Egy Sujana lah. Enggak, kalau di KUHP kan ada yang tafsirnya Dr. Susilo tuh. Kalau yang ini kan tata negara ini sulit nih tafsirnya nih. Enggak. Ada begini caranya. Ada 3 tahap. Tahap pertama melihat fakta, hukum namanya. Tahap kedua data, hukum misalnya. Ketiga, ramuan dari fakta dan data itu perlu logika hukum. Gitu. Jadi ini satu kesatuan. Nah, ini teori saya namanya os jubedil. Objektif, sistematis, toleran. Os. Jubedilnya jujur, bener, adil. Jadi kalau Dani bermain dengan logika yang os, yang objektif, yang sistematis dan toleran, pasti berdampak kepada sikap yang jubedil. Nah, dalam melihat pasal 27 tadi, faktanya apa? Karena hukum itu nggak bisa ujuk-ujuk jadi. Dia ada background, historisnya, filosofisnya, sosiologisnya, asbabul, yuridisnya, psikologisnya, itu muatan ilmu hukum. Dan itu yang disebut dengan fakta dan data hukum. Baru dibuat bagaimana racikan logika hukumnya. Itu ilmiah, saya bisa bertarung secara itu. Dan untuk itulah saya profesor saya dari Asian University untuk itu ada teorinya. Jadi bukan profesor ada teori. Kalau profesor nggak punya teori itu profesor bukan honoris causa ya? Enggak.
ada teori, ada bukunya. Gitu, Bro. Jadi tidak bermaksud mendikte atau mendemonstrasikan kepintaran kita, itu bukan, tapi ini mengkonfirmasi bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan pengertian yang tidak berajas kepada fakta, data, dan logika. Gitu. Iya, jadi kalau presiden tetap warga negara Indonesia lah. Iya dong. Karena kan nggak bisa. Kan ada pasal lain kan bahwa presiden harus warga negara Indonesia. Iya, itu basisnya. Iya. Jangan dipotong. Tahu sebenarnya kita nggak perlu ke sana. Kalau udah tahu kenapa? Tak blow on aja gitu loh. Itu IQ di bawah 79 tuh. Saya kan mau berempati dengan orang-orang yang di bawah 70 tadi. Biar saya nyaman dengan mereka gitu loh. Iya. Jadi berarti malah sebenarnya yang sekarang kita menunggu adalah menunggu pengadilannya Bambang Tri ini diadili lagi ya berarti ya. Iya. Maka ada caranya lagi kaitan dengan class action. Ini penting menurut saya. Masyarakat kan maunya cuma maki-maki di medsos. Kritik kita bahkan nuduh macam-macam. Kalau you berani, lu tampil class action. Bikin kelompok, bikin komunitas kalian, datangi pengadilan di seluruh Indonesia, PN mana saja. Jadi nggak terbatas di Jakarta. Silakan mau di Medan, mau di Papua, di mana saja Anda punya kesadaran hukum, ingin kepoknya selesai, ijazah Jokowi asli atau tidak, minta ke pengadilan. Saya sudah, gitu, dengan bukti-bukti yang dari Bambang Tri. Jadi saya lihat waktu sana dengan Ali itu agak keliru. Dia bilang dalil siapa yang membuktikan, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Bambang Tri itu sudah membuktikan bawa bukunya. Iya. Enggak, karena kan Ali kan belum baca bukunya. Iya, tapi belum baca tapi komentar kumaha cek sudah. Iya. Nah, oleh karena itulah lewat podcast Dani yang dimuliakan Allah ini lebih menjernihkan. Tidak ada kebencian dan tidak ada hal-hal yang sifatnya kita mau mencari kepentingan apa, nggak ada. Kalau kita ada kepentingan malah nggak dicabut gitu loh. Iya. Iya dong. Itu kan kita ingin betul-betul mendapatkan substansi nilai yang jujur, bener, adil tadi gitu loh. Karena kita berangkat dari osjubdil, objektif, sistematis. Kita sudah bertoleransi dengan keadaan ini. Nah, maka kita harus dapatkan yang jujur dan benar dan adil. Maka kekeliruan besar dan sangat fitnah keji kalau kita dituduh macam-macam gitu. Kalau saya bertarung, saya bikin laporan polisi, selesai itu mereka itu, maafkan bukti lu ngomong begitu. Tapi kan norak jadinya kita terjebak melapor. Nggak suka saya begitu. Kita bertarung secara intelektual. Mestinya begitu. Makanya itu yang saya pengen bertarung di pengadilan. Makanya saya bilang saya petarung. Tapi diselewengkan sama padahal kita negara hukum, Refli, ya? Katanya saya egois. Apa egois? Refli bilang gitu? Ada di podcastnya. Karena egois, kenapa? Karena saya bertarung, saya nggak mau cacat moral saya sebagai advokat kalah gitu loh. Itu bukan egois, itu hak hukum saya. Berdasarkan pengalaman yang nggak dialami sama Refli, nggak ya tuh, bahwa kita dikalahkan dengan sangat ini. Kita dibilang kok takut kalah. Nggak ada istilah takut kalah. Kalau takut kalah ngapain kita bertarung? Nah itu mohon jangan salah paham. Ini kan salah satu bentuk wujud daripada kita ini adalah menghargai bahwa Indonesia adalah negara hukum kan. Iya. Itu, dan sekaligus demokrasi jangan lupa. Dan mengajukan gugatan itu karena bukti kita meyakini bahwa Indonesia negara hukum. Iya. Ternyata kita tidak diperlakukan secara hukum. Itu poin penting. Yang gugat malah ditangkap ya. Iya. Mungkin tambahan lagi Pak Ahmad, biar lebih tajam, serius, terpercaya. Tapi sekali lagi saya bisa memahami lah kalau ada pikiran, pandangan, tafsiran yang berbeda. Karena kan orang berpikir itu berdasarkan pengalaman hidup mereka masing-masing. Bagi orang yang terbiasa mencabut perkara karena ada kompensasi, tentu dia akan menduga kuat, oh ini juga tidak jauh beda dengan saya, karena saya dulu juga begitu. Jadi masyarakat kan mungkin nggak banyak yang tahu ya. Jadi kronologi singkat itu kan Bambang Tri bikin buku meneliti soal ijazah palsu dari Bapak Presiden dan ternyata
para kuasa hukum ini merasa buku ini ada benarnya, ya kan, maka dari itu digugatlah ke pengadilan. Sebentar, Kompas.com itu tahun 2021 udah mengkonfirmasi ini. Oh, konfirmasinya apa itu? Ya antara lain SD-nya 3 tahun. Oke. Yang kayak gitu kan ada di medsos tuh. Sebenarnya yang Terus 8 tahun 80 harusnya dia kan 81. Ya kan kelahiran 61 kan? Iya, mau harusnya 81. Iya. Sesuai dengan temennya Sri Adiningsih. Terus kenapa ini 80? Waktu SMA kemudian fotonya. Waktu SMA penggemar Metallica itu yang paling parah itu. Iya, padahal belum ada Metallica. Itu kan gimana? Terus juga guru kimia, nggak ada kimia dulu. Iya benar. Kemudian bahasa Inggris, gimana bahasa Inggrisnya? The best gitu. Ya, tapi ya tetap saja lah. Ya, oleh karena itu tidak bernilai. Tidak. Ya. Kalau tidak di pengadilan. Tidak bernilai, semua pernyataan itu di medsos, di TV maupun apa tidak bernilai jika dihadapkan pada gugatan di pengadilan. Iya. Iya itu. Tapi dia attack kitanya dengan nangkep Bambang, nangkep Gus Dur yang kita kehilangan momentum untuk membuktikan. Ya kita counter attack aja, mending kita cabut gitu loh. Benar. Itu kan pilihan cerdas menurut saya bagi orang yang ini. Sehingga sekarang ini kayak hantu, tergantung kemana-kemana gak jelas ya. Dan bahaya bagi sejarah bangsa karena ini meninggalkan noda hitam buat sejarah bangsa kita. Yes. Kepala negaranya masih diduga ijazahnya palsu. Itu yang orang nggak bisa cegah dengan situasi kita cabut ini.